a day, I deserve a pay. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got that 9 to 5, but baby so do I. So don't be thinking I'll be home and making apple pies. I never learned to cook, but I can ride a horse. Sing along with me, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special loving, tell me I'm beautiful each and every night. After every fight, just apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Well, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, make time for me, don't leave me lonely, and no one never see your family more than mine. I'll be sleeping on the left side of the bed. Hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy and buy me a ring, buy me a ring. You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special loving, tell me I'm beautiful each and every night. Oh, future husband, better love me right. Dari M Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang pendengar Star FM. Senang sekali saya Arif Mujiono bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Spesial. Tadi saya sempat soundingkan ke Anda bahwasannya di jam 11 sampai 12 nanti saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang memang juga sudah spesial dan saat ini sudah hadir di studio. Selamat siang Bapak Nur. Selamat siang Mas Arif. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Nur ini adalah nama lengkapnya Dr. Andes Nur Hidayat MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja. Seperti itu ya Bapak Nur ya. Iya, ini mohon izin untuk memanggil dengan Pak Nur gitu ya, agak lebih simpel gitu sepertinya. Ya, monggo. Dan siang kali ini kita akan berbicara atau membicarakan masalah antisipasi bahaya bencana alam di musim penghujan. Nah, kita ketahui juga kayaknya hampir tiap hari nih Yogyakarta selalu basah gitu ya Pak Nur ya. Siap. Ya. Dan Anda pendengar Star FM yang ingin bergabung menanyakan langsung kepada narasumber spesial kita yang sudah hadir di studio, Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0818621013. Atau Anda juga bisa mention di sosial media kami, di Instagram, Twitter maupun juga di Facebook untuk menanyakan kepada narasumber kita, kira-kira kalau berbicara masalah Yogyakarta itu ada bencana apa? Kayaknya nggak ada gitu misalkan, ataupun mungkin Anda belum pernah menjumpai yang namanya bencana di Yogyakarta. Nah, kita berbicara langsung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta yang tentunya juga datanya ini
valid gitu ya. Nah, Pak Nur, untuk mengawali perbincangan kita di siang kali ini, kira-kira mungkin bisa disampaikan ke pendengar Star Jogja bencana potensi gitu ya. Kita sebagai masyarakat harus waspada di musim penghujan seperti saat ini. Apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat Jogja terutama? Terima kasih Mas Arif. Terima kasih para pendengar Radio Star Jogja dimanapun Anda berada. Jadi terkait dengan bencana alam, sebenarnya bencana alam itu kan dari fenomena alam, Pak. Fenomena alam yang terjadi secara periodik dan sudah sering kita alami dalam beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya ya ada banjir, kemudian ada gunung meletus, ada gempa. Itu sebenarnya fenomena alam. Menjadi sebuah kebencanaan manakala itu terjadinya suatu korban baik material maupun jiwa. Untuk kota Yogyakarta ini terkait dengan bencana 50% itu akibat cuaca ekstrim. Oke, berarti seperti saat ini harus sangat diwaspadai ya Pak Nur ya? Siap. Jadi yang 30% itu banjir, kemudian yang 17% itu gempa bumi. Oke. Ya, dari beberapa data yang disampaikan Pak Nur itu berarti secara persentase kita langsung tertuju ke bencana akibat ini ya, cuaca ekstrim itu ya. Dan sekarang pas banget ini pas bulan November, Desember, katanya kalau Desember nanti adalah gede-gede nih sumber gitu ya Pak Nur ya. Nah, ini berarti kita harus benar-benar mewaspadai akan potensi. Mungkin harapannya sih tidak ada bencana gitu ya. Atau seperti tadi disampaikan Pak Nur bahwasanya fenomena alam yang kemudian menyebabkan adanya korban baik material maupun jiwa itu baru disebut bencana ya. Tapi kalau fenomena alam yang tanpa ada kerugian baik materi maupun yang lain itu berarti bukan bencana itu ya Pak? Iya, bukan. Artinya peristiwa alam biasa. Peristiwa alam biasa. Karena tidak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa kan. Ya, seperti sungai mengalir kan juga fenomena alam. Tapi tidak membawa dampak kerusakan dan lain sebagainya. Ya itu bukan peristiwa bencana. Iya, berarti itu adalah hal-hal peristiwa biasa gitu ya. Iya. Nah, yang disampaikan Pak Nur tadi adalah mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa disebabkan karena fenomena alam yang luar biasa gitu ya. Kalau di bulan November, Desember, saya baca-baca itu kalau tidak salah ada badai La Nina atau apa seperti itu ya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin untuk kita menjadi waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana atau seperti apa ini Pak Nur? Terima kasih. Jadi memang benar Pak Arif, ini pada bulan November dan mungkin perkiraan nanti sampai awal tahun dan kemungkinan juga sampai pertengahan tahun ini Pak Arif. Dari informasi BMKG ini akan terjadi La Nina. Jadi curah hujan yang cukup tinggi. Tentu ini akan berakibat pada bencana hidrometeorologi. Antara lain banjir, tanah longsor, kemudian cuaca ekstrim juga kan. Ya, itu kemungkinan akan terjadi di bulan-bulan akhir tahun ini dan juga awal tahun hingga pertengahan tahun nanti mungkin gitu ya. Nah, kalau berbicara masalah cuaca ekstrim yang kemudian dia berdampak terhadap kerusakan, baik itu material maupun juga bahkan korban jiwa gitu ya. Itu kalau di kota Jogja sendiri itu yang paling sering terjadi itu menyebabkan apa ini atau fenomena apa, kejadian apa ini Pak Nur? Ya, yang sering terjadi kalau cuaca ekstrim itu biasanya pohon tumbang. Kemudian atap genting rumah itu pada berterbangan. Kemudian ya sebagian ada yang petir. Petir, mati listrik dan sebagainya itu. Jadi kebanyakan pohon tumbang itu Mas. Cuaca ekstrim itu. Dan beberapa rumah kemarin di beberapa kecamatan itu juga atapnya juga mengalami kerusakan dan sudah kita tindak lanjuti juga dengan rehab beton yang ada. Nah, itu sudah disampaikan oleh Pak Nur berkaitan dengan beberapa fenomena yang terjadi diakibatkan karena adanya cuaca ekstrim. Nah, kalau di kota Jogja mungkin ada
data atau angka yang ingin disampaikan ke pendengar Star FM, kira-kira beberapa bulan ataupun mungkin beberapa waktu inilah yang mungkin sudah ditangani oleh BPBD Kota Jogja untuk misalkan adanya laporan dari masyarakat tentang ada pohon tumbang ataupun mungkin kerusakan rumah itu. Kalau ada angka mungkin bisa disampaikan juga. Jadi angka tepatnya kami memang belum mengakumulasi. Tapi berapa bulan setiap terjadi hujan itu pasti terjadi adanya pohon tumbang. Ada yang baik di jalan maupun di kampung-kampung. Kemarin beberapa hari yang lalu juga ada berapa di daerah mana Kelitran, kemudian di mana Piro Brajan itu mengenai dapur rumah. Kemudian bulan Juni-Juli itu juga ada angin. Itu juga mengakibatkan kerusakan atap warga masyarakat di Tegalrejo, kemudian di Jetis. Kemudian untuk hujan ini, keadaan lanina ini yang terjadi kemarin baru saja terjadi juga longsor di Terban, mengakibatkan korban 1 orang itu, dan talut itu akibat talut longsor ya. Kemudian sebelumnya juga ada di Kota Gede itu juga talut tapi masih belum ditalut dan tidak ada penghuni, jadi tidak ada korban gitu ya. Nah, Pak Nur, ini mungkin juga bisa disampaikan ke pendengar kita seperti tadi disampaikan adanya data-data ataupun angka yang memang tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta. Sekarang tingkat kesadaran masyarakat itu kalau menurut saya ini ya, persepsi saya gitu, kayaknya sudah cukup bagus gitu ya. Meskipun mungkin juga harapannya pasti ingin ditingkatkan lagi ya. Nah, kalau misalkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan seperti tadi adanya pohon tumbang. Nah, misalkan di masyarakat Kota Jogja sendiri kayaknya ada pohon yang agak membahayakan atau mengkhawatirkan apabila cuaca ekstrim. Nah, sebelum terjadi apakah masyarakat juga bisa meminta bantuan kepada BPBD untuk mengantisipasinya, Pak Nur? Terima kasih. Jadi untuk penanganan kebencanaan memang pada waktu sebelum-sebelumnya kan paradigmanya itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu itu terkait dengan kebencanaan itu bersifat responsif, tapi sekarang sudah bersifat pencegahan. Kemudian dulu yang menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi sekarang juga sudah pentahelik ya, ada masyarakat, akademisi, penelitian, ada peneliti, kemudian pemerintah itu sendiri. Kemudian yang paling membedakan adalah kalau dulu bersifat tanggap darurat, jadi ada kejadian langsung kita menangani bersama-sama gitu. Tapi sekarang tidak, sekarang ini pakai manajemen pengurangan risiko bencana, Pak Arif. Jadi dengan pengurangan risiko bencana itu lebih menekankan pada upaya antisipasi dan pencegahannya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi kalau terjadi suatu bencana itu paling tidak bisa menghilangkan atau menghindari adanya korban. Menyelamatkan adanya korban. Itu sekarang yang strategi yang kita terapkan di masyarakat kita, di pemerintah daerah kita itu bagaimana intinya menghilangkan atau menghindarkan masyarakat dari kebencanaan yang terjadi. Makanya perlu ada dalam manajemen risiko bencana itu kan ada berapa strategi, perlu ada dari aspek pencegahan kemudian berbagai aturan yang ada, kemudian juga dari kesiapsiagaan itu juga itu bagaimana kita juga menyiapkan sarana komunikasi dan pos komando yang ada di masyarakat. Artinya kesadaran masyarakat dalam berperilaku itu tanggap terhadap suatu antisipasi bencana. Kemudian apakah di suatu kawasan itu juga sudah ada jalur evakuasi, kemudian sudah ada rencana kontingensi enggak, ada kesepakatan masyarakat enggak di situ tuh, bagaimana mengantisipasi daerah situ itu, daerah mana-mana yang rawan. Misalkan ada daerah talut, ini talutnya mau rawan terhadap membawa korban nanti kalau terjadi hujan, ditangani dulu, kemudian dilaporkan. Kemudian tentu dalam kesiapsiagaan tidak boleh dilupakan adalah sosialisasi kepada masyarakat.
Dan kami pun ini baru saja tadi saya melaksanakan sosialisasi yang ke-13 dari 14 kementerian yang ada bersama BPBD DIY Ya. dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Pak Mantri Oke. tentang sosialisasi kebencanaan, termasuk bagian daripada antisipasi kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pencegahan. Istilahnya mengurangi resiko tadi itu Iya, ya Pak Nur ya. itu intinya. Ya. Oke. Dan kalau tidak salah di beberapa kampung, tingkat kampung ada kampung siaga bencana KTB. Kampung Tangguh bencana gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin juga bisa disampaikan ke pendengar Star Jogja. Mungkin kampung tangguh bencana itu seperti apa? Apakah itu juga memang di bawah langsung dari BPBD Kota Jogja atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yaitu dari manajemen resiko bencana kan salah satunya juga peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka upaya pencegahan. Nah, dibentuklah suatu manajemen kampung tangguh bencana. Iya. Kalau ada ada kelurahan Kaltana, itu yang memfasilitasi DIY. Kalau yang KTB itu memfasilitasi adalah pemerintah Kota Yogyakarta. Oke. Dari 169 kampung yang ada, kami 100 berapa, Pak? 169 kampung 69, berdasarkan Perwal itu sudah kita laksanakan sampai akhir tahun ini 130 kampung. Oke. Jadi masih 39 kampung. Mudah-mudahan dalam 2 tahun 3 tahun ini semuanya nanti akan tuntas ya. Oke. KTB gitu ya, KTB. seluruh di Kota Yogyakarta itu kampung tangguh bencana. Istilahnya sih tangguh bencana itu berarti bisa meminimalisir apabila terjadi bencana, itu korban-korbannya bisa diminimalisir baik material maupun jiwa gitu ya, Pak. Betul, bisa diselamatkan, bisa dihindarkan dari korban. Ya. Oke, pendengar Star FM, Anda bisa bergabung. Sekali lagi kita ingatkan, Anda bisa bergabung dalam bincang spesial kali ini melalui WhatsApp kami di 0818621013 atau juga di sosial media kami. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami via streaming di starjogja.com, Anda juga bisa menyaksikan video kami juga di situ. Anda bisa share pertanyaannya di pagi jelang siang kali ini bersama Bapak Nur Hidayat ya, atau lengkapnya adalah Dr. Andes Nur Hidayat MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta. Kita ke perbincangan lagi pendengar Star FM. Kalau berbicara masalah jenis-jenis bencana yang terjadi, saya kok tertarik dengan yang persentasenya banyak sekali itu tadi ya, Pak ya. 50% itu berarti diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Nah, kalau berbicara masalah cuaca ekstrim ini, daerah mana saja sih yang biasanya menjadi perhatian cukup serius atau menurut pengalaman sering terjadi adanya bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim ini, Pak Nur? Jadi kami sudah memetakan terkait dengan potensi kerawanan kebencanaan yang ada. Itu ada berapa dalam satu kecamatan ya. Jadi yang daerah-daerah rawan terhadap kebencanaan itu yang terkait dengan cuaca ekstrim itu yang paling tinggi itu juga di Gondokusuman. Oke. Kemudian di Umbulharjo, kemudian sebagian di Kota Gede. Sedangkan Mergangsan, Kraton dan sebagainya itu kategori sedang. Selebihnya di daerah tengah, daerah Gedong Tengen dan Nurejan dan sebagainya itu termasuk kategori sedang itu, Pak. Oke. Dan lebih banyak jenis bencananya adalah mungkin cuaca ekstrim, angin ribut, puting beliung, kemudian badai. Dan mungkin akibat dari aliran sungai yang terlalu deras gitu ya, diakibatkan cuaca ekstrim itu, apakah juga menjadi salah satu bencana yang terjadi di Kota Jogja? Iya, saya kira bagian dari cuaca ekstrim juga kan hujan lebat juga, Mas. Iya. Hujan lebat juga itu kan menyebabkan kapasitas air sungai menjadi meninggi. Apalagi diikuti oleh dengan ini mana posisi utara Gunung Merapi yang beberapa waktu yang lalu itu juga mengalami mengeluarkan lahar ya. Ya, betul. Berkali-kali dengan frekuensi juga sering ya.
dikhawatirkan kan kapasitasnya menjadi meninggi lahar yang ada di sana. Ketika nanti cuaca ekstrim, hujan lebat kan kemungkinan besar akan terbawa arus oleh sungai itu. Nah, sebagaimana tahun 2011 bisa terjadi lahar dingin yang dikhawatirkan seperti itu. Namun demikian kami juga sudah memberikan antisipasi, yaitu dengan mengadakan monitoring posko air sungai. Yang pada waktu itu Bapak Wali Kota Pak Haryadi mendirikan di Ngentak Sariharjo. Di sana kita sudah punya parameter terkait dengan indikasi ketika nanti terjadi suatu kapasitas air yang tinggi. Kalau sudah di sana, kalau sudah di atas 1,5 meter di atas permukaan air sungai itu dimungkinkan setengah jam dalam kondisi kota hujan gini bisa sampai ke kota. Dan itu kalau sudah sampai sana kita komunikasikan pada Pusdalab yang ada di BPBD. Pusdalab kemudian memberikan informasi kepada masyarakat lewat EWS yang ada di sungai-sungai. Itu ada 16 EWS, di Gajah Wong ada 5, kemudian di Code ada 7, kemudian di Winongo ada 4. Lewat EWS itu kita sampaikan pada masyarakat untuk melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Nah, kalau kita berbicara masalah sungai yang melintasi kota Jogja, itu ada 3 sungai yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur itu. Semuanya apakah itu juga dari Merapi itu Pak Nur? Ya, sampai hari ini terdeteksi itu kalau yang dari Merapi itu biasanya Sungai Boyong. Karena Sungai Winongo dan Sungai Gajah Wong itu kan sungai bukan pokok ya. Itu hanya simpang bagian dari cabang-cabang sungai. Jadi kalau yang paling pokok kan Sungai Boyong, dan biasanya lahar dingin dan sebagainya, pengalaman yang ada itu biasanya lebih banyak masuk ke Sungai Boyong. Kalau Sungai Boyong berarti terus lanjutnya kalau ke kota Jogja Kalicode itu tadi ya. Yang saya ingat banget waktu dulu lahar dingin itu di daerah mana? Gondokusuman atau Gondomanan benar sekali. Nah, itu kan airnya sempat meluap gitu ya ke permukiman gitu ya. Ya, pendengar, kita nanti akan melanjutkan bincang spesial kita di pagi jelang siang kali ini bersama Dr. Randes Nur Hidayat MSI. Beliau merupakan Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja. Namun kami ingatkan lagi bagi Anda yang ingin bertanya ataupun bergabung di bincang spesial kali ini, silakan Anda kami undang untuk berkirim pesan melalui WhatsApp kami di 0818621013. Kita akan kembali setelah beberapa yang berikut ini. Kenapa ini? Kok internetnya bisa cepatnya stabil gini sih? Internetnya lancar banget. Gimana? Kalian mau juga internet yang cepatnya stabil, no kuota, dan unlimited? Langganan internet Live Media aja. Cukup Rp165.000 setiap bulannya. Kamu bisa internetan dengan kecepatan up to 10 Mbps unlimited, sobat. Buruan daftar sekarang. Share lokasi kamu via WhatsApp di 02746055655. Buruan daftar sekarang. Share lokasi kamu via WhatsApp di 02746055655. Cek juga info promo terbaru Live Media di Instagram @livemedia.id. Mau internet yang cepatnya stabil? Ya Live Media aja. Ini lagi. Bosen ah. Kenapa Tomah? Kalau nggak mau bosen, ya pasang TV berlangganan. Yang murah dan bagus, ada nggak? Ini nih, Citranet. Ada paket internet plus TV, namanya Infinite Stream. Emang bisa nonton apa aja, Pak? Bisa buat nonton puluhan channel TV, Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Go, Viu, Catch Play. Banyak Tomah, cuma 200 ribuan per bulan loh. Murah tenan, Pak. Terus? Internetnya fiber optik up to 20 Mbps unlimited tanpa batas kuota. Enak toh? Ah, siap, Pak. Mama telepon Citranet
sekarang ah. Menghadirkan paket bundling internet dan TV Infinite Stream. Internetan kapan aja, nonton TV sepuasnya. Mulai dari 200 ribuan per bulan. Informasi berlangganan hubungi 0274 553 066. Internet ya Citranet. Solusinya yang lain kagak lah ya. Citranet solusinya yang lain kagak. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise. Never as before, and never just as sure as the sun will rise. Never just the same, and never a surprise. Yeah, ever as before, And never just to show as the sun will rise. tale as old as time, tune as old as song, Bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, certain as the sun, rising in the east. tale as old as time, Song as old as rhyme, beauty and the Beast. tale as old as time, Song as old as rhyme, beauty and and the Beast. Beauty and beauty and the Beast. Masih dari AM Sengaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama kami dalam program Bincang Spesial. Dan saya, Arif Mujiono, masih akan menemani Anda mengajak berbincang-bincang dengan narasumber spesial kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Nur Hidayat MSI, Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang ada
apa saja ataupun mungkin persentase bencana yang terjadi di kota Jogja itu ada apa saja. Salah satunya adalah 50% ternyata data yang disebutkan ini akibat dari cuaca ekstrim. Dan ini patut kita waspadai di mana bulan November, Desember dan juga mungkin awal tahun ini ya, tingkat hujan ataupun mungkin intensitas hujan ini masih cukup tinggi. Ini sesuai dengan perakiraan dari BMKG juga pada siang hari ini seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta diprediksi akan turun hujan, termasuk di kota Jogja diprediksi akan hujan sedang ini Pak Nur ya. Iya. Dan ini sudah ada yang bergabung bersama kita Pak Nur melalui WhatsApp-nya 0818621013 ada dari Bapak Handoko di Gondolayu. Pertanyaannya ini untuk Bapak Nur. Terima kasih untuk Pak Handoko di Gondolayu atas partisipasi Anda di siang kali ini. Apa program dari BPBD Kota Jogja untuk mengurangi resiko bencana yang ada? Tadi kita sempat singgung juga sebenarnya gitu ya Pak Nur ya. Nah, tapi mungkin untuk lebih mantapnya ini Pak Handoko mungkin baru saja bergabung bersama kita, bisa disampaikan kembali Pak Nur. Monggo. Terima kasih Pak Handoko atas atensinya terkait dengan apa ini kesiapsiagaan bencana. Jadi program BPBD terkait dengan pengurangan risiko bencana, beberapa hal dalam rencana kerja kita sudah kita agendakan. Dari tahun 2013 sampai sekarang kita sudah merintis namanya KTP. KTP itu bagian dari membangun ketahanan masyarakat dari sisi pengurangan risiko bencana yang ada. Ini harapannya ada partisipasi masyarakat, ada perilaku masyarakat, ada sikap dan juga ada kebijakan di lokal itu dalam rangka kesiapsiagaan dalam rangka antisipasi bencana. Kita bangun KTP, di dalam KTP ada manajemennya, kemudian ada kegiatan pelatihan kesiapsiagaannya, kemudian juga ada mitigasinya. Kemudian juga kita dalam KTP pun kita buat rencana jalur evakuasi juga yang ada di kampung-kampung itu. Itu dalam rangka semuanya itu adalah dalam rangka bertujuan mengurangi resiko kebencanaan yang ada. Ini termasuk mungkin kalau di daerah Gondolayu berarti sudah ada KTP juga ya di daerah di Gondolayu insya Allah sudah terbangun KTP ini. Ya mohon maaf kalau saya salah ya. Karena 130 kampung saya tidak hafal. Ini tinggal 39 kampung yang belum. Mudah-mudahan Gondolayu ini masuk yang sudah terdahulu. Semoga. Kelihatannya kalau pinggir sungai semuanya sudah. Sudah semuanya pinggir sungai. Apalagi Gondolayu yang pinggir sungai. Yang pinggir sungai. Ya, itu kita utamakan prioritasnya dari dulu. Oke. Itu juga termasuk kalau misalkan kita mau lihat dari atas itu kayaknya agak miring gitu masalahnya miring, ya. Ya Pak Handoko, terima kasih. Itu tadi ya jawaban dari Bapak Nur, Kepala dari BPBD Kota Jogja. Jadi semoga siapa tahu justru malah Anda sudah ikut dalam itu, andil dalam kampung KTP. tangguh bencana itu tadi gitu ya. Mudah-mudahan ikut berpartisipasi gitu ya. Namanya juga nggak tahu Pak Handoko ya banyak juga. Mudah-mudahan ikut. Terus juga ada yang bergabung di siang kali ini. Apa program BPBD Kota Jogja untuk warga pinggir sungai berkaca kasus di pinggiran Kali Code dan juga Winongo? Nah, ini juga yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak ada namanya ini dari 1617. Terima kasih tapi sudah bergabung dan langsung saya tanyakan ke beliaunya yang punya wewenang ini ya. Terima Pak Nur, kasih. monggo. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya para pendengar radio. Jadi untuk wilayah kota Jakarta ini terbagi atas 3 sungai Bapak. Ya. Ada sungai Gajah Wong, ada sungai Code, ada sungai Winongo. Dari semua kecamatan hanya satu aja yang tidak punya sungai. Jadi keraton gitu karena pusat kota banget gitu ya. Gitu. Untuk pinggiran Sungai Sode, yang pertama kami sudah bentuk seluruh kampungnya itu KTP. Harapannya dari masyarakat pinggir sungai itu ada ketahanan, ada kampung, ada manajemennya terkait dengan kesiapsiagaannya. Itu kita prioritaskan. Yang kedua,
Di setiap pinggir sungai sudah kita buat jalur evakuasi, jalur evakuasi kampung. Ya. Jadi itu sangat penting ketika terjadi suatu kebencanaan. Ya, jangan sampai orang tidak tahu titik kumpulnya di mana, mengungsinya di mana. Yap. Karena pengalaman gempa dulu kita lihat kita Jogja jalannya kecil-kecil. Jadi dulu belum ada manajemen resiko bencana itu. Titik kumpulnya mana, jalur evakuasinya di mana, mereka tidak tahu, saling bertabrakan satu dengan yang lain, menambah masalah. Ya. Ini sudah kita buat jalur evakuasi. Dan juga di pinggiran sungai kita sudah pasang EWS juga, Pak, peringatan dini. Ya. Kalau di Peringatan. Kali Code itu mohon maaf Pak, mungkin di daerah mana titiknya kalau Kali misalkan Code bisa disampaikan. itu ada 7 EWS. Mhm. Itu daerah utara, daerah Tonggondolayu itu juga sudah ada. Ya. Ya, kemudian daerah Macanan, Bintaran, kalau ke selatan itu daerah Paraan, nah, Oke. Keparakan, Mergangsan itu. Ya. Ya, termasuk juga Winongo ada 4. Mhm. Di mana Takrib itu dekat Takrib, maaf saya lupa. Ada di Serangan, kemudian ada di mana? Daerah mana itu perbatasan antara Suryat Macan, Suryat Dininggratan dan Wirobrajan itu Ketanggungan. Oke. Iya. Kemudian di Gajah Wong ada di Warung Botong, Ujung Gambiran, kemudian di Prenggolayan. Jadi kerja EWS ini nanti dia sirine atau seperti apa akan mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada potensi terjadi bencana. Ya, termasuk nanti bisa dimasuki sirene, termasuk nanti sebagai sekaligus informasi kepada masyarakat Oke. terkait kewaspadaan apa kondisi air. Oh, misalkan melalui toa gitu ya? Iya, itu memang EWS itu ada toanya di atas. Iya. Nah, ada toanya, kemudian kita ada rig-nya, ada apa? HT-nya. Yap. Kemudian kita hubungkan dengan Pusdalop. Oke. Jadi nanti dari Pusdalop langsung yang akan berbicara di situ gitu Berbicara ya. langsung di situ. Oke. Jadi akan hidup semua di seluruh kawasan sungai. Jadi peringatan dilakukan oleh pihak Pusdalop Pusdalop. BPBD-DIY berarti ya. Hasil monitoring dari Posko 1 sana Ngentak. Oke. Itu sistem kerjanya seperti itu ya, pendengar Iya. Star FM. Jadi kalau misalkan Anda selama ini penasaran EWS itu seperti apa sih kerjanya? Ya, ini yang ada dipasang di beberapa sungai di Kota Jogja itu sistem kerjanya seperti itu ya Iya. gambarannya. Tadi dari 1617 terima kasih sudah bergabung. Seperti itu ya penjelasan dari Bapak Nur, dan tadi juga ada Pak Handoko. Nah, kita berbicara lagi masalah yang perlu diketahui oleh masyarakat ini. Tentunya juga untuk meminimalisir tadi lagi istilahnya korban lah kalau misalkan terjadi fenomena alam di luar dugaan itu. Apa sih sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat? Oh ya, ini kok ketangan petang banget. Atau mungkin ini seperti apa untuk masyarakat menjadi lebih waspada gitu. Iya. Jadi kembali lagi bahwa Jogja ini 50% adalah karena cuaca ekstrim, kebencanaan itu. Jadi harapan saya kepada masyarakat semuanya selalu memonitor, selalu berespon terhadap kondisi iklim cuaca yang ada di Yogyakarta ini. Oke. Yang pertama itu, kemudian yang kedua ya artinya melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan diri di wilayahnya masing-masing. Paling tidak ada di situ ada penyiapan sarana komunikasi, ada pos komando, ada pos pemantauan lingkungan. Kemudian di situ juga ada jalur evakuasi tadi. Yap. Dipastikan itu tetap hadir, jangan hilang, jangan dicopot dan sebagainya karena itu penting. Iya. Kemudian juga yang penting juga adalah rencana kontingensi atau mitigasi juga. Artinya memonitor terkait lingkungannya masing-masing, daerah mana yang rentan terhadap kerawanan kebencanaan yang ada. Misalnya di situ ada talut yang mau longsor, ada rumah yang mau roboh, Yap. pohon yang mau tumbang. Nah itu hendaklah diantisipasi saja dulu supaya nanti tidak berdampak pada menimbulkan korban yang ada. Nah, ini mohon maaf saya potong Pak Nur. Ini masalah kerentanan tadi itu ya, mungkin bisa disampaikan juga ini titik-titik yang memang kalau di Kota Jogja ini istilahnya rentan gitu Iya. apabila terjadi cuaca ekstrim itu. Iya.
Ya saya kira kalau cuaca ekstrim itu kan apa ya, melintasi seluruhan ya, kawasan, Seluruh wilayah ya, gitu ya, kawasan. kawasan. Oke. Karena namanya cuaca ya. Ya. Ya, kecuali daerah sana tidak hujan, daerah sini hujan. Ya saya kira semuanya juga rentan terhadap hal tersebut. Tapi ya tadi yang terpenting adalah ketahanan masyarakat ataupun ketahanan lingkungan dalam rangka mengantisipasi hal seperti itu. Jadi hal terjadinya cuaca ya, misalnya kalau rumah tadi mau roboh terus ada ya dirobohkan sekalian ataupun malah diperbaiki kan gitu. Jangan didiamkan. Pohon yang tinggi rimbun mau tumbang jangan didiamkan, itu juga diantisipasi, dipotong, kemudian hal yang lain termasuk jalan-jalan yang gogos. Dan jangan lupa kalau banjir juga itu jangan lupa saluran-saluran yang ada di kampung itu. Kami harapkan juga harapkan ada kepekaan masyarakat untuk melakukan kegiatan penyumbatan saluran yang ada di lingkungannya masing-masing. Kerja bakti itu juga punya gitu peran ya? besar dalam rangka banjir di kota-kota itu biasanya saluran pada macet seperti itu. Nah itu makanya kita membangun namanya ketahanan lingkungan dalam rangka upaya pencegahan. Salah satunya melalui KTP biar ada suatu sikap perilaku masyarakat yang bisa mengantisipasi terhadap ancaman bencana yang akan hadir itu. Iya. Kalau saya misalkan di depan kantor itu ada pohon yang lumayan cukup rindang. Ya. Nah, saya ingin meminta tolong ke BPBD Kota Jogja untuk istilahnya karena agak sedikit mengkhawatirkan minta bantuan gitu, bisa juga? Sangat bisa sekali. Jadi memang untuk pohon-pohon yang ada, kan pohon-pohon itu banyak. Ada yang di fasilitas umum, ada yang di dalam kampung dan sebagainya. Yap. Ya ketika nanti di jalan fasilitas umum itu biasanya kewenangannya ke DLH gitu ketika ya. minta bantuan kepada kami nanti langsung koordinasi dengan DLH karena kan kami badan, kalau badannya mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang ada dalam rangka upaya pencegahan. Kemudian kalau yang ada di kampung-kampung kami sudah tadi membentuk KTP. Yap. Pembentukan KTP itu kan juga ada pengurusnya, ada juga relawannya dan sebagainya. Dan kami juga berikan fasilitas juga yang ada di KTP, termasuk fasilitas selain roda 3 ada senso juga, ada HT dan sebagainya. Lah senso itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan pemotongan pohon yang ada di kampung-kampung mereka. Jadi biar ada kemandirian. Berarti dalam tanda kutip itu kalau yang dari 169 kampung yang ada di Kota Jogja sudah ada 130 kampung yang terbentuk KTB. Nah, yang sudah terbentuk itu bisa berkoordinasi di tingkat kampung gitu ya. Misalkan rumahnya Bapak si A ini kayaknya itu mohon izin ada pohon yang kayaknya sudah agak terlalu tua gitu ya. Mungkin daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak inginkan pada saat angin kenceng, hujan deras gitu di pangkas gitu akan lebih baik gitu mungkin ya. Iya. Itu dan di lingkup seperti itu. Di lingkup kampung terlebih dahulu gitu ya. Ya, ini semoga dari 39 kampung yang belum terbentuk KTB akan segera terbentuk sehingga nanti kesadaran di tingkat kampung di Kota Jogja ini akan menjadi lebih baik lagi ya, lebih tangguh lagi terhadap fenomena cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana. Pendengar Star FM, kita akan break dulu sebentar sebelum kita ke segmen terakhir di Bincang Spesial siang kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.